Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rizkinya, dengan rahmatnya, kita semua bisa berkumpul di sini menonton video ini kali ini dan bisa sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan di bulan Ramadan kali ini. Selawat berangkaikan salam gak lupa juga kita hadiahkan dan berikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, dan role model kita dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Perkenalkan, saya Tazkira Fatihah Damanik dari kelas 10 MIA 3. Hari ini saya berkesempatan untuk membawakan kultum Ramadan yang berjudulkan Bahaya Gibah atau Awas Gibah. Teman-teman, kita puasa beberapa hari ini dan mungkin akan berlanjut beberapa hari ke depan, itu untuk menahan diri kita, menahan lapar, menahan haus, menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Tapi apa jadinya kalau kita puasa cuma dapat capeknya doang? Selama 13 jam kita nggak dapat apapun, kita nggak dapat ridho Allah, kita nggak dapat rahmat dari Allah, dan kita cuma dapat capeknya doang. Dan salah satu hal yang menyebabkan itu terjadi adalah gibah. Ya, aktivitas lidah kita yang bisa merusak seluruh ibadah kita, yang bahkan bisa membahayakan diri kita. Rasulullah pernah bersabda, yang artinya, ketika aku dimi'rajkan, aku melihat suatu kaum yang berkuku tembaga. Mereka mencakar dada dan wajah mereka. Kemudian aku bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Ia menjawab, "Mereka adalah orang yang memakan daging manusia dan melukai kehormatan orang lain." Hadis riwayat Abu Daud. Bayangin, mereka adalah orang-orang yang gibah, yang melakukan gibah. Bayangin mengerikan apa. Kita bahkan buat mencium bau bangkai aja, buat ngelihat bangkai aja, itu udah jijik. Gimana kalau kita makan bangkai? Bangkai saudara kita sendiri. Padahal, lidah kita ini adalah organ gak bertulang. Tapi dengan gibah, organ gak bertulang ini bisa membawa kita ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Maka dari itu, di momen puasa kali ini, marilah kita berusaha menjaga diri kita, berusaha menjaga lisan kita, berusaha menjaga perbuatan kita, supaya ibadah kita bisa diterima sama Allah, supaya Allah bisa ridho dengan puasa kita. Mungkin emang susah, tapi insya Allah ketika kita udah berusaha nih, bertekad, oke, aku stop, aku gak mau bicarain orang lain lagi, insya Allah Allah akan bantu kita. Tapi gimana kalau misalnya yang kita ucapkan adalah kebenaran? Misalnya si Fulan nih telah melakukan suatu kejahatan nih, dan itu benar adanya. Apa kata Nabi? Nabi bilang, ketika kita berkata sesuatu yang benar tentang orang lain dan orang itu gak tahu di belakang orangnya itu namanya gibah. Tapi ketika kita membicarakan orang ini dan yang kita bicarakan adalah sesuatu yang tidak benar, maka fitnah. Jadi tahan mulut kita. Lebih baik berkata baik atau diam. Lantas gimana caranya kalau misalnya kita udah terlanjur nih ngomongin seseorang di belakang, atau kita udah terlanjur nih buat ngegibahin orang? Kira-kira apakah itu emang benar-benar gak bisa diampuni? Ternyata ada solusinya, dan Allah kasih kita solusi ketika kita nggak sengaja nih ngomongin orang lain di belakang. Yang pertama, kita istighfar, minta ampun sama Allah, dan kemudian kalau orang yang kita bicarakan itu mendengar apa yang kita katakan, maka minta maaf sama dia dan kita mengakui kesalahan kita.
Tapi kalau orang yang kita gibahin atau orang yang kita bicarakan itu nggak mendengar tentang apa yang kita bicarakan tentang dia, lebih baik kita minta ampun sama Allah dan jangan sampai orang tersebut mendengarnya. Karena hatinya bisa aja sakit, atau dia bisa aja terluka, atau mungkin dia bisa kecewa. Jadi untuk menjaga hati sesama mukmin itu benar-benar penting. Menjaga hati seorang muslim itu benar-benar penting karena kita semua adalah saudara. Mungkin ada perlakuan seseorang sama kita yang kita nggak suka, atau ada perlakuan seseorang itu yang bikin hati kita sakit. Tapi teman-teman percayalah bahwa manusia itu nggak ada yang sempurna. Dan kalau kita kesel nih, kita pengen ngeluarin unek-unek kita, lebih baik kalau kita nggak bisa berkata baik nih tentang seseorang, lebih baik kita keep. Kita simpan aja dalam hati, aduin aja ke Allah, doain aja sama Allah, semoga orang itu bisa berubah jadi lebih baik lagi. Nah, mungkin ketika kita ngomongin keburukan orang yang bikin kita kesel tadi, kita bisa lega nih hatinya. Tapi dosa kita ngalir terus dan pahala kita jadinya tertransfer ke dia. Jadinya yang harusnya kita dapat pahala nih, malah orang yang kita gibahi yang dapat pahala. Kan kita rugi gitu. Jadi kalau misalnya kita emang kesel sama orang, emang ada orang yang pengen banget kita ubah, doain aja dia, minta sama Allah supaya Allah bisa bukain hatinya. Atau kalaupun kita nggak bisa ngomong yang baik-baik tentang dia, diam. Karena diam adalah emas, dan lebih baik berkata yang baik atau diam gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa sama-sama memperbaiki diri, bisa sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan jika ada kesalahan bicara atau ada yang menyakiti dari omongan saya minta maaf. Karena saya hanya manusia biasa, makhluk yang dhaif dan lemah. Semua kesalahan datangnya dari saya, dan kebenaran datangnya hanya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.